Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami dengan judul Analisis Persepsi Harga dan Kualitas Produk Skincare Emina terhadap Kepuasan Konsumen di Kalangan Mahasiswa. Yang beranggotakan saya sendiri, Ain Mutmainah Ramadhani selaku moderator, Wianda Wulandari, dan Genzia Dina. Sebelum masuk ke pemaparan materi lebih lanjut, saya akan membacakan latar belakang dari penelitian kami terlebih dahulu. Saat ini, industri kecantikan di Indonesia sedang berkembang pesat, terutama di bidang skincare. Salah satu merek lokal yang cukup populer di kalangan mahasiswa adalah Emina. Emina dikenal dengan citra yang mudah, menyenangkan, dan terjangkau, serta dianggap aman digunakan oleh remaja maupun mahasiswa. Namun, di sisi lain, banyak juga mahasiswa yang membandingkan Emina dengan merek lain seperti Scarlett atau Samtic yang dianggap memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, dari situ muncul perbedaan persepsi mengenai harga dan kualitas produk Emina. Sebagai konsumen aktif, mahasiswa biasanya cukup kritis dalam memilih produk skincare. Mereka mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan sudah sebanding dengan kualitas yang didapat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap harga dan kualitas produk Emina, serta bagaimana kedua hal tersebut mempengaruhi keputusan mereka sebagai konsumen. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di bagian kerangka teori, penelitian ini berangkat dari 3 konsep utama. Persepsi ini berkaitan dengan konsumen menilai apakah harga suatu produk dianggap wajar dan terjangkau. Kalau konsumen merasa harga yang ditawarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, biasanya mereka akan lebih menerima produk tersebut. Yang kedua adalah kualitas produk. Kualitas ini pada dasarnya menggambarkan seberapa baik produk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi semakin tinggi kualitasnya, semakin besar juga kemungkinan produk itu bisa memberikan kepuasan. Lalu yang ketiga adalah kepuasan konsumen. Kepuasan muncul ketika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, bahkan kalau bisa melebihi ekspektasi mereka. Jadi 3 hal ini saling berkaitan erat. Kemudian kalau kita lihat di bagian kerangka konseptual, penelitian ini menempatkan persepsi harga sebagai variabel pertama, kualitas produk sebagai variabel kedua, dan kepuasan konsumen sebagai variabel yang dipengaruhi. Hubungannya apa sih? Jadi hubungannya itu baik persepsi harga maupun kualitas produk sama-sama punya peran penting dalam membentuk kepuasan konsumen. Pengaruhnya bisa terjadi secara parsial, artinya masing-masing berdiri sendiri, atau secara simultan, artinya keduanya bekerja bersama-sama. Jadi kalau harga dianggap adil dan kualitas produk juga baik, maka kemungkinan besar tingkat kepuasan konsumen akan lebih tinggi. Inilah gambaran alur hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis penelitian, metode penelitian. Penelitian ini berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual yang telah dikembangkan, penelitian ini merumuskan 3 hipotesis utama. Yang pertama yaitu hipotesis menyatakan bahwa persepsi harga memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen skincare Emina di kalangan mahasiswa. Terus hipotesis kedua mengajukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen skincare Emina di kalangan mahasiswa. Adapun hipotesis ketiga menyatakan bahwa persepsi harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen skincare Emina di kalangan mahasiswa. Ketiga hipotesis ini akan diuji menggunakan analisis regresi linear berganda untuk membuktikan kebenaran asumsi teoretis yang telah dibangun. Adapun metode penelitian, di sini ada jenis penelitian kuantitatif asosiatif,
variabel, populasi, sampel, teknik, dan instrumen. Variabel penelitiannya itu ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pertama adalah persepsi harga yang mengukur penilaian mahasiswa mengenai keterjangkauan harga, keadilan harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat yang telah dirasakan setelah menggunakan produk Emina. Indikator yang digunakan meliputi keterjangkauan harga produk, kesesuaian harga dengan manfaat yang diterima, perbandingan harga dengan merek lain, dan keadilan harga menurut konsumen. Variabel independen kedua adalah kualitas produk yang menilai kinerja produk sesuai klaim. Keamanan bahan skincare, efektivitas produk dalam pemakaian rutin, secara estetika, produk mencakup aroma, tekstur, dan kemasan. Sementara itu, variabel dependen adalah kepuasan dari mahasiswa setelah menggunakan produk skincare Emina yang ditinjau dari kesesuaian hasil dengan harapan, perasaan puas setelah penggunaan, keinginan untuk membeli ulang, dan kesediaan merekomendasikan produk kepada orang lain. Populasi dan sampelnya itu adalah seluruh mahasiswa yang pernah menggunakan produk skincare Emina dengan karakteristik mahasiswa aktif di perguruan tinggi, pernah menggunakan minimal satu produk skincare Emina seperti pelembab, toner, facial wash, atau sunscreen, dan bersedia menjadi responden penelitian. Karena jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti, peneliti mungkin menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dan untuk menentukan jumlah sampel minimum, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan asumsi jumlah populasi pengguna skincare Emina di kalangan mahasiswa sebesar 500 orang dan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 0,05 atau 5%. Berdasarkan perhitungan, diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 222 responden mahasiswa pengguna skincare Emina yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak seperti SPSS atau SmartPLS dengan beberapa tahapan sistematis. Yang pertama yaitu tahap pertamanya adalah uji validitas instrumen untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel penelitian, di mana instrumen dinyatakan valid apabila nilai R dihitung lebih besar dari R tabel pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Tahap keduanya adalah uji reliabilitas instrumen untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian, di mana instrumen dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70. Tahap ketiga adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu persepsi harga dan kualitas produk terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen dengan persamaan regresi Y A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah E. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil analisis data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa persepsi harga sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, yang artinya semakin mahasiswa merasa harga Emina sesuai dan terjangkau, maka tingkat kepuasan mereka juga meningkat. Kualitas produk juga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, yang dimana semakin baik kualitas yang dirasakan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pengguna. Secara bersamaan, persepsi harga dan kualitas produk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen skincare Emina. Jadi,
Secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa Emina perlu terus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau dan kualitas produk yang baik agar dapat mempertahankan kepuasan konsumen, terutama di kalangan mahasiswa. Itulah tadi pemaparan dari hasil analisis kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.